puasa weton itu tatarannya kalau kita ambil 3 hari mas ya. 3 hari itu seumpama Rebo Legi. Wetonnya itu Rebo Legi. Nah, itu harus Selasa Kliwon poso. Selasa Kliwon, Rebo Legi, dan Kemis Pahing. Jadi 3 hari. Ini tatarannya ini yang hari pawetonnya harus di tengah-tengah. Harus di tengah-tengah 2 hari ini. Jadi 3 hari itu di tengah-tengah pawetonnya. Jadi sebelum dan sesudahnya. Jadi 3 hari. Kalau pakai 7 hari ya gitu juga. Nah kalau pakai sehari itu ya sehari tok poso weton. Ya pas malam wetonnya itu melekan, besoknya puasa. Jadi malamnya itu melekan disongsong, terus besoknya puasa. Contohnya kalau besok hari apa Jumat, nah Jumat. Sekarang ini melekan, besok puasa. Itu aja. Tata caranya gitu. Ketika orang hidup di dunia, ketika dia hanya berbuat baik saja, apakah dia bisa kemudian lolos dari penderitaan? Tidak bisa. Kenapa? Itu sudah hukum sebab akibat dan sudah hukum alam. Orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang melakukan apa saja tindakan di dunia itu mesti tidak luput dari masalah, akan menemukan masalah. Gitu. Dan tinggal kita yang nyikapin, kita bikin berat apa kita bikin enteng. Nah, gitu aja. Gitu. Dilanjutkan. Apakah setiap roh manusia itu akan kekal? Kekal, abadi di alamnya. Berarti ketika ada tesis begini, jatah hidup manusia itu abadi selama-lamanya itu nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan. Itu benar ada. Tinggal berpindah alam-alam itu aja. Kemudian caranya mengatasi kemarahan dan keserakahan. Cara mengatasi kemarahan dan keserakahan itu kita bisa meredam dengan apa? Sifat pasrah. Iya. Jadi tidak ada lain kecuali pasrah. Kalau di dalam Islamnya katanya istighfar, la haula wala quwata illa. Ya kita serahkan aja di Gusti, kita serah dumateng napa ingkang badhe kedadosan. Simpel itu mas. Iya. Kunci rumah tangga bahagia, karena di dalam perjalanan itu kadang kan udah menikah, masih tertarik sama yang lain dan lain sebagainya. Nah, menghadapi hal itu bagaimana Ki? Kita harus mempunyai filter seperti kuda bendi. Nah, bendi itu kan ada kacamatanya itu gini, kalau kacamatanya Mbak Purbo ya gini di depan, tapi kalau kacamatanya Bendi gini. Nah di dalam batin kita ini harus ada kacamata Bendi ini tadi. Kacamata Bendi. Iya, kacamata Bendi. Senadyanto sing kiwa tengen iki mang ayune 1000 widodari, tapi siji wudune ngarep. Apa? Bojoku dhewe. Ayu wong liya sing kiwa tengen mung mirsani tok karo napa karo mbek mendani yo iso ngrasake apa ora ngono lho. Lah elek-elek sing ning gone omah iki mang iso dirasake wis sak tuwuk-tuwuke. Gitu. Kemudian kalau di dalam perspektif apa ya? Saya kalau lihat dulu Ki, film Kerasakti itu Ki. Iya. Itu Buddha ya Ki, nggak salah ya, Kerasakti itu. Itu Hindu. Oh Hindu ya? Hindu. Kan katanya ada kosong adalah isi, isi adalah kosong. Apa itu terjemahannya Ki? Itu kosong adalah isi, isi adalah kosong. Isi adalah kosong. Itu sebenarnya apa? Seluruh jiwa raga rasa sukma kita. Raga ini tidak ada kekuatannya. Hanya tulang belulang tanpa diisi dengan apa? Dengan daya cipta alam seisinya. Nah, ini baru diisi.
Kalau seumpama kosong kembali, itu sudah diambil oleh yang punya. Ini kosong. Jadi kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Segala sesuatu yang di dalam sini ini juga gitu. Kalau manusia ini tidak ingat kepada Yang Maha Kuasa, ini kosong namanya. Jiwanya kosong. Nah, tapi kalau ingat dayanya kepada Yang Maha Kuasa, ini isi dan kita kembalikan lagi. Kalau kita sudah berisi, ini kita kembalikan lagi untuk kekosongan. Gitu. Mengosongkan segala sesuatunya sebab apa? Supaya tidak gelo. Engko nek wis ngene bareng ngono ilang gelo. Nah, lane aja wedi kelangan lan aja wedi kecolongan. Aja gegetun marang apa wae kang ora ono. Gitu. Oke, di dalam kehidupan itu kan sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan itu. Termasuk kemudian kita dikecewakan dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita latih kan bagaimana ketika kita saat dikecewakan sama orang lain itu langsung netral. Wis biasa. Itu gimana latihnya? Latihnya itu dari pemantapan jiwa. Uripku namung serah ngarsani Gusti. Bondoku serah ngarsani Gusti. Dunyaku titipaning Gusti. Segala apa sesuatu yang kita rasakan ini juga dari Gusti. Kalau mau dikecewakan ya kita sudah gini aja seperti apa. Kita harus tadi makan apa? Makan ikan ayam ataupun ikan daging. Nanti pagi jadi apa? Udah gitu aja. Slow aja. Gitu. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan titipan Ki, minta doa atau tirakat supaya ketika punya hutang banyak bisa cepat terbayar Ki. Caranya satu dengan melek bengi. Ya, jangan tidur walaupun sore tidur tidak apa-apa, tapi malam harus bangun dengan bermeditasi ataupun memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk segala permasalahannya agar supaya cepat teratasi. Itu satu, sholat ataupun meditasi atau sujud dumateng ngarsane Gusti memohon kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sholat wengi lakonono itu tadi yang siirnya Gus Dur itu tadi. Nah itu juga bisa untuk mengatasi dan mohon pencerahan kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan pitulungan ingkang sejati. Makanya saya tekankan kepada putra waya semua saya nyuwun apa wae kudu sing sejati. Nek ora sejati engko bakal minggir dhewe. Gusti paring napa pitedah lan petunjuk serta tuntunan ingkang sejati dumateng jiwa raga badan kula. Sabdo mandi ucap mandi itu dari awake dhewe. Jadi gitu. Apa yang kita ucapkan itu kan di dalam hening akan kejadian. Nah, ini sudah banyak yang membuktikan bahwasannya melek wengi lan dzikir itu banyak sekali terjadi. Jadi bimbingan saya juga yang di sini ingin bekerja, ingin hutangnya supaya lunas. Wes meneng nang kene. Tapi aja meneng tok, ya kudu nglakoni kuwi. Bengi kudu melek. Aja wedi. Wedi karo demit. Nah, wedi karo barang gaib. Engko kowe melayu. Nah, apa sing dadi karepmu? Ya ora iso. Kowe wedi karo menungso tapi nek karo gaib wani. Yo gaibe apa? Gaib ku perintahan. Ngono. Perintahan gugatan. Aku wani karo kowe gaib. Tapi aku ewangono. Golekno dalan sandang pangan rezeki kanggo nyuruh utang. Nah, gitu caranya. Tapi ada orang meditasinya jarang. Iya. Tapi dia bisa menyatukan lisan, pikiran dan perasaan dan setiap doanya baik positif maupun negatif tembus. Kenapa bisa begitu? Bisa.
Itu bisa juga. Itu dengan apa? Dengan kejelian rasa, Mas. Jadi dengan kejelian rasa dan dengan apa? Tekun, walaupun tidak rajin bermeditasi, tetapi setiap harinya dia peka dengan perasaan. Caranya apa? Merasakan inspirasinya, feelingnya. Oh ini gini, oh ini gini. Nah, setiap geraknya dia juga mengatur dalam jiwanya, itu ada filternya. Nah, itu juga bisa merasakan. Tek, nah, nanti oh ini ada gini, oh ini ada gini. Gitu. Atau mungkin barangkali sejalan juga dengan kalau di apa tuh namanya, kalau saya dulu pernah ngaji dengar Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Kalau katanya di buku-buku motivasi itu setiap manusia itu sebenarnya adalah produk dari pikiran dan keyakinannya sendiri-sendiri. Manunggalnya lisan, pikiran dan perasaan, barangkali itu merupakan manifestasi dari keyakinan itu tadi, barangkali ya gitu ya. Iya, betul. Itu juga. Makanya atau kalau orang Jawa kan ada yang doa yang biasanya dianu wong Jawa biyen. Sabdo mandi dumanti saucap jiwa raga badan insun pinaring ono dayani Gusti. Mandi ucap mandi sabdo lah itu sama gitu loh. Jadi manusianya semua ini bisa semua. Tinggal kita mengolahnya dan menyikapi itu gimana gitu. Kemudian apa sih Ki di dalam hidup ini yang menyebabkan sumber-sumber penderitaan? Sumber-sumber penderitaan itu karena apa? Orang tidak jujur. Tidak jujur ya. Dengan jiwanya sendiri. Kalau orang tidak jujur dengan dirinya sendiri, itu akan menimbulkan penderitaan. Dan itu tidak akan putus, terus berlanjut. Sekarang gini, aku ning kene apik, tapi ning kono nyatoni wong, natoni omongan atau natoni perbuatan, ya. Tindakan yang nyata, itu ya penderitaan. Gitu. Nah, terus lagi apa? Bohong, itu juga penderitaan. Kalau diciri sama orang, oh itu kakean dosa, apa? Bujuk, ning kono bujuk, nah, menderita dia. Sana nggak tahu, nggak ada yang gugu, di sana nggak ada yang gugu, nah itu penderita juga ya. Terus lagi dengan apa? Perbuatan yang segala sesuatunya yang dilakukan, yang paling utama, jangan sampai membohongi orang tua, guru, orang tua. Ini jangan sampai dibohongi. Ini akan membuat penderitaan bagi yang kayak gitu itu. Uripe gak iso anu sengsara wae. Walaupun koyo gede ku mau kurang ae. Terus tidak ada lepas dari masalah. Itu kuncinya. Bohong sama orang tua. Jadi bohong lewat batin, juga bohong lewat ucapan dan tindakan. Makanya yang dimaksud candolo itu tadi itu. Ojo candolo. Kalau candolo itu skupnya sudah cukup besar itu. Jadi bohong lahir batin itu tadi. Idealnya ketika kita berbuat salah sama orang kan sebenarnya harus minta maaf gitu. Iya. Cuman kalau kadang mau minta maaf malu begitu. Misalnya apa ya, misalnya kita habis ini misalnya beli pacar misalnya, ajak keluar gitu, saya mau minta maaf kan dia malu sama dia. Kurangnya ya biar aku tahu ngajak keluar pacarmu ngene lah. Itu solusinya penebusannya secara jalan pintas ada nggak? Ada. Gimana Ki? Ya harus pasrah, opo apik eleke kudu ditampa. Mohon maaf. Gentleman jarene. Gitu Mas. Oke. Mas Wahyu ada pertanyaan monggo?